ini asumsi saya ya. Artinya saya siap kalau misalnya asumsi saya salah. Oh. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita berasumsi atau berintuisi, tapi kita berasa itu yang paling benar. Oke. Gitu. Alhamdulillah pada saat punya data dikonfirmasi, fine, is okay gitu ya. Tapi pada saat datanya mengarahkan ke hal yang berbeda daripada asumsinya, kita hanya kita di kualitatif ada etnografi, terus stalking. Oh iya benar. Liatin ngapain? Oh dia mau bikin teh aja diliatin berapa kali aduk dan sebagainya. Terus marah Mas, kenapa merhatiin saya? Ya kan namanya juga stalking ya. Kan, ya. Salah generik itu salah satunya ya yang saya sering share adalah cepat ngambil kesimpulan. Judgmental. Itu kan kelihatan banget ya kalau misalkan kita di Instagram lah ya. Bener banget. Gampang banget orang ngejudge ya. Banget. Nah, itu terjadi juga di riset. Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 juta orang semua di sini, tepuk tangan. Hari ini spesial banget teman-teman, karena akumulasi hidup selama lebih dari 40 tahun gitu ya. 20 tahun experience, kita bakalan ngobrolin ini selama 1 jam ke depan untuk ngebahas. Ada satu part yang paling cukup menarik perhatian saya untuk kita bahas hari ini teman-teman. Part itu adalah katanya marketing itu adalah satu part bentuknya PDKT. Ya. Itu kan ya, itu yang saya paling ingat ya teman-teman. Terus kalau misalnya bikin sampai pada titik jatuh cinta dan akhirnya say yes, itu part lain. Yang pengen saya tanyakan hari ini dalam peluncuran buku yang fenomenal ini. Saya market research nggak bikin saya jatuh cinta, Mas Aristo. Bikin saya anxieties. Bikin saya jadi banyak pertanyaan. Bikin saya menjadi orang yang cukup overthinking gitu ya. Karena mempertanyakan banyak hal. Jadi menurut Mas Aristo sendiri, ada yang pengen dikoreksi dulu nggak dari kalimat ini? Market research nggak bikin saya jatuh cinta, tapi bikin saya anxieties. Is that true or not? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Oke, gimana tuh? Iya, karena memang pada saat kita lagi mau bikin bisnis atau marketing gitu ya, kita harus overthinking. Kita harus overthinking karena apa? Karena yang kita berusaha untuk layani itu banyak. Gak cuma 1-2 orang aja kan, 1-2 perusahaan aja, tapi banyak. Jadi kita harus berpikir untuk semua hal. Gitu. Karena mungkin kita berpikir kalau satu hal, tapi terus yang lain gimana? Karena kan dalam satu market itu banyak segmen. Jadi kita harus benar-benar overthinking apalagi supaya kita tahu banyak. Walaupun nanti setelahnya baru kita menentukan mana yang kita tuju lebih dulu gitu. Nah, riset ini membantu di sana sih. Gitu. Membantu tujuan akhirnya, endgame-nya kemana? Tapi harus overthinking. Harus overthinking. Harus overthinking. Banyak energi yang harus diinvestasikan di dalam proses market research. Betul. Berarti ada satu statement lagi yang menarik. Market research itu bukan cost, tapi investasi. Investasi. Kalau investasinya di investasi bodong, dalam artian udah kita invest, kita udah ngelakuin market research, tapi nggak tahu output ini mau diapain di bisnis. Itu gimana Mas Aristo? Jadi setuju. Ada kemungkinan juga investasi bodong ya, ada kemungkinan ya. Kita kan nggak pernah tahu bahwa semua riset pasti berhasil gitu kan. Tapi setidaknya kalau kita punya basicnya gitu ya, itu yang saya share di buku ya, basicnya, setidaknya kemungkinan gagalnya akan lebih sedikit kecil lah gitu. Dibandingkan sama kalau misalkan kita nggak punya modal sama sekali atau mungkin sedikit pengetahuannya. Nah, kebetulan dengan buku ini saya sharing tentang 20 tahun tadi Bapak udah bilang. 20 tahun experience gitu ya. Karena selama 20 tahun pun nggak semua riset yang saya lakukan berhasil. Gitu. Nggak totally 100% berhasil gitu ya. Ada yang cuma 90%, ada 80%, bahkan ada 10%, bahkan ada yang diulang lagi. Karena kita tahu bahwa ini nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal. Tapi itu saya tuangkan supaya ada nggak pola gimana caranya supaya keberhasilannya itu tinggi. Gitu. Nah, alhamdulillah dengan lihat polanya, dengan lihat risetnya ya memang tingkat keberhasilan dari riset itu tinggi kalau misalkan ngikutin beberapa pattern yang ada di pola yang kita share di bukunya.
pola gitu. yang di-share di buku. Berarti kalau Ya. misalnya kita merasa bahwa kayaknya cukup nih share Google Form aja, Nah, kemudian hasilnya muncul. ya. Itu juga memang harus hati-hati. Makanya kalau di buku itu nanti saya jabarkan itu pertama, justru yang dibutuhkan di awal tuh bukan hasilnya, Oh, tapi preparation-nya. wow. Karena preparation itu yang menentukan hasil. Oke. Jadi gini, kalau misalkan Mbak Winda ya, Mbak Winda ingin menguji sesuatu, ya, Oke. mengerti hipotesis kita dan sebagainya. Haha. Tapi hipotesisnya lupa ditanyakan di kuesioner misalkan, Hmm. atau di discussion group gitu ya, discussion guide di FGD lupa ditanyain, Oke. keluar nggak di hasil? Enggak dong. Enggak dong. Padahal itu hipotesis kita yang harusnya kita jawab. Oke. Nah makanya hasil itu tergantung dari preparation-nya. Kalau preparation-nya benar, hasilnya pun akan benar. Makanya kalau di riset itu sebetulnya kalau saya selalu sharing sama teman-teman di Clove juga adalah kita berpikir backward. Kita pikirin dulu hasilnya bakal seperti apa, baru kita bikinkan kuesioner yang bisa menghasilkan hasil seperti itu. Oh, Gitu. ada skill imajinatif di sini. Betul. Jadi kita pikir ke depan, saya mau menjawab objektif ini nih. Nah, how to answer the objective seperti ini, barulah kita tuangkan ke kuesioner atau ke discussion guide nanti. Oh. Makanya nggak bisa, seperti Mbak Winda bilang, Google Form sebar terus itu kita lihat. Nah, hati-hati, karena apa yang dimasukkan Google Form itu akan jadi hasilnya. Selama kita nggak tahu bakal kemana hasilnya, itu Google Form juga akan kemana-mana. Ini Gitu. adalah masalah utama sekian juta UMKM Indonesia yang menjadi tulang punggung Indonesia. Iya, iya. Mindset research ini belum di-adjust sedemikian Iya. rupa gitu. Betul. Untuk Betul. starter pack sebagai seorang pemilik bisnis di small business aja gitu, Iya. apa sebenarnya yang harus dipunya sama skills-nya, baik itu hard skills maupun soft skills dari seorang pebisnis owner Mas di Iya. Indonesia? Kalau soft skill-nya pasti curiosity ya. Kepo. Kepo. Terus pengen tahu gini. Jadi kalau kita balik, customer pun sebetulnya kepo ke produk. Oke. Ya kan? Benar. Dia mau beli laptop, dia cari-cari tahu dulu dong, kemana-mana, ke testimoni dan sebagainya. Nah, customer aja kepo loh sama produk. Kalau kita nggak kepo sama customer kita. Itu yang sekarang kadang-kadang suka salah mindsetnya. Yes. Pada saat kita bikin produk, kita berpikir bahwa ini produk bagus, pasti semua orang suka. Gitu. Padahal belum tentu sesuai dengan apa yang customer mau. Benar. Kepolah sama customer, gitu loh. Pengen tahu mereka apa dan sebagainya. Makanya curiosity itu penting banget untuk soft skill-nya si riset ini. Yes, oke. Terus narik. Dan kalau kita merasa gitu ya, kita punya anak, kita punya istri pun kadang-kadang kita nggak ngerti 100% mereka, gitu loh. Apalagi customer yang banyak gitu ya. Nah, itulah kenapa perjalanan kita itu dengan riset, kita berusaha terus mengerti mereka. Situasinya lebih parah lagi sekarang. Parah. Kita udah ngerti Gen Y, Gen Z keluar. Itu banyak, Mas. Banyak ya, gitu ya. Gen Z semua. Aku Gen Alpha. Kita udah ngerti Gen Z, Gen Alpha keluar. Yes. Berarti artinya selama itu kita tuh harus terus mengerti gitu. Bahkan kalau bisa, ada satu klien itu dia posisioner. Dia bilang, saya lagi meneliti Gen Alpha. Saya bilang, bahkan Pak, targetnya bukan Gen Alpha, masih ya usia 15 sampai 255 lah. Dia bilang, ini future-nya kita, Mas. Ini our future market gitu. Wow. Jadi dia mengerti pada saat si Gen Alpha jadi customer-nya, dia udah siap dengan produk yang sesuai dengan si Gen Alpha tersebut. Gitu. Sungguh sangat visioner ya. Ya, gitu. Seorang Itu market curiosity. research juga harus. Apalagi market researcher. Curiosity itu harus penting. Apalagi yang kalau misalkan saya juga share sama teman-teman adalah ke seni bertanya. Seni bertanya. Seni bertanya. Mungkin psikolog juga kan jago ya. Yes. Makanya kalau misalkan kualitatif, kalau psikolog lebih bagus tuh. Nah, tapi kalau kuantitatif kan orang-orang yang riset ya, orang-orang yang dalam tanda kutip kurang fleksibel lah. Tapi kita harus tahu gimana caranya narik pertanyaan yang penting dari konsumen untuk kita pakai. Karena gini, konsumen itu sebetulnya atau responden itu sebetulnya dia nggak punya kenapa saya harus jawab pertanyaannya gitu. Nggak punya alasan. Emang kenapa? Kalau saya nggak mau jawab gimana? Boleh dong. Nggak dapat apa-apa kok dari sini gitu ya. Dia cuma cerita aja kan, dia cuma sharing aja. Nah, makanya kita harus bisa menarik konsumen sehingga orang-orang yang tadinya nggak mau cerita jadi cerita. Nggak bisa dari awal pertanyaan langsung suka nggak sama produknya, gitu kan? Ada pertanyaan pertama baru nyoba langsung suka sama produknya. Yes. Kita harus pelan-pelan bangun semuanya sampai pelan-pelan mereka keluar jawaban-jawaban yang memang kita butuhkan. Kalau nggak,
jawabannya jawaban sederhana, simpel, dan memang udah apa ya? Udah ketakar lah ya sama kitanya ya. Ya, Ya kan? Konsumen kalau jawab pasti kenapa suka produknya? Enak, betul. murah, Yes. gampang dicari, banyak yang pakai gitu. Ya. Gitu doang kan? Pada saat kita merasa hasil risetnya seperti itu, terus kita, oh pantes nih, kita harus yang enak. Nah, hati-hati. Karena Nggak itu cukup, Mas. bukan. Nggak cukup batas Nggak enak. betul. Cukup nggak cukup? Nggak begitu cukup. Kita harus dapat the core-nya itu. Nah, gimana dapat core-nya? Nah, di sini saya jelasin satu-satu gimana cara dapat core-nya. Kenapa dia bilang enak? Enaknya seperti apa? Dan gimana caranya kita bisa enak yang nggak seperti enaknya produk yang berbeda, produk yang lain gitu. Nah, kalau hard skill-nya pasti gimana ya? Kalau riset tuh nggak akan jauh-jauh dari kalau nggak how to understand people ya sebetulnya. Makanya yang cocok tuh biasanya sosiologi, psikologi. Kalau yang kuantitatif lebih ke statistik atau matematik. Nah, untuk orang-orang yang bukan mereka, ya tipis-tipis aja. Di sini saya juga dibayar tipis-tipis. Jadi nggak harus ngerti banget, tapi tahu gitu. Nggak harus ngerti banget, tapi tahu. Tahu ada average, ada mean score, tahu ada standar error gitu ya. Nah, oke. Gitu. Untuk seseorang yang bukan dalam ranah market research, untuk bisa ngasih tahu bahwa sebenarnya kan fundamental things dari semua hal di dunia ini sebenarnya pakai data. Betul. Sesimpel kalau saya bangun pagi, saya harus melihat traffic. Ya. Itu kan data collection. Data collection. Yang penting informasinya bermanfaat nggak buat kita, gitu kan ya Mas Aristo. Betul. Terus saya mau highlight lagi ada satu statement di buku ini. Tadi malam saya baca review gitu. kali kedua gitu. Iya. Kalau misalnya ada problem yang tidak terjawab dalam research, part mana yang sebenarnya salah untuk nge-tracking historical teknisnya? Kalau ada problem yang tidak terjawab soal riset, kemungkinan besar adalah pada saat kita menentukan objektif. Wow. Objektifnya. Jadi kadang gini, orang tuh suka ya nggak dibikin complicated juga ya, tapi juga jangan terlalu disimpelkan gitu ya. Bikin riset, saya tuh sering banget ngelihat orang pada saat bikin riset, dia bikin pakai Google Form ya. Pikirannya tuh masukin pertanyaan pas di Google Form. Wah, itu ngeri banget. Saya selalu bilang, minimal kamu bikin di Word dulu deh. Karena di Word itu kan bisa di-delete, diubah, direvisi, dan sebagainya. Google Form itu, kalau misalnya kita udah oke, save, itu dia akan ngikutin flow-nya dia kan. Padahal pertanyaan itu nggak bisa dengan flow yang sama. Kita harus menyesuaikan dengan cara kita bertanya sama si konsumennya. Gitu. Jadinya hal-hal kayak gitu memang harus pelan-pelan tahu gitu. Nah, itulah kenapa kadang-kadang pada saat kita masuk ke Google Form itu suka ada beberapa pertanyaan atau suka ada beberapa informasi yang kita butuhkan nggak masuk. Itu yang nggak menjawab objektif. Makanya dari awal objektifnya dulu apa? Ini apa nih? Karena saya share di sini ada 5 objektif riset itu, Mas. Spill, Mas. Satu namanya deskriptif objektif. Yang kedua namanya investigasi. Yang ketiga namanya prediksi. Keempat inovasi, dan juga yang terakhir namanya evaluasi. Nah, different objektif, different approach. Misalkan kayak deskripsi objektif. Dia pengen lihat situasi yang terjadi sekarang. Gitu ya. Makanya kalau misalkan ini masuknya kayak market size, segmentasi. Itu kayak kita mau trend gitu ya. Nah, yang kita lakukan pada saat waktu itu adalah kita harus lakukan dengan cara kuantitatif plus kualitatif. Jadi kombinasinya bisa kayak gitu ya. Kuantitatif dulu atau kualitatif dulu. Nah, kenapa? Karena dan itu dilakukan secara random sampling. Karena dia harus mewakili market saat itu. Beda sama investigasi. Investigasi salah satu contohnya adalah misalkan saya udah bikin launching produk baru nih, tapi kok sales saya nggak naik-naik ya. Nah, sales saya nggak naik-naik ya, kok susah banget ya produknya diterima gitu. Nah, ini investigasi jatuhnya. Investigasi kita nggak lihat pakai random sampling. Kita cukup orang-orang yang tahu sama produknya atau yang pernah sama produknya, kenapa dia nggak konsum atau dia pakai lagi. Gitu. Nah, namanya purposive sampling. Beda objektif, beda approach. Nah, yang saya lihat kebanyakan UMKM atau teman-teman juga kadang-kadang dihajar sama semuanya. Pakai survei kuantitatif, tar dulu. Mungkin itu masalahnya kenapa kok objektifnya tidak terjawab, karena kita salah menentukan objektif gitu. Nah,
Oke, salah menentukan objektif itu kan skills ya, Ya, Mas ya, Aristo. ya. Skills itu kan adalah akumulasi dari berbagai macam experience tahunan Betul, yang nggak betul. mungkin bisa didapetin ting 1 tahun gitu. Makanya banyak orang jadi kayaknya bisa riset, Ya. kayaknya gampang data collections, gampang bikin pertanyaan dapetin responden gitu. Kemudian muncul Google Form yang akhirnya ke strategi salah nih. Ya, Sesimpel saya pengen buka coffee shop di Ya. daerah Jakarta Selatan, Ya. yang saya tanya Jakarta Timur audiensnya. Ya, sesimpel itu. Lalu kalau bisnis nggak jalan, mulai muncul nggak scientific approach, diguna-guna, ditutupin bisnisnya, gitu. Mulai back to culture Indonesia, gitu kan. Judgementnya nggak pakai scientific, tapi pakai cenayang. Yes, yang disalahkan bukan proses scientificnya, tapi ini kan yang salah ditutupin tetangga iri kayaknya itu gitu. What do you think? Bagaimana cara mengubah minimum bare stigma itu untuk ke ayo migrasi yuk ke scientific approach yuk gitu. Iya. Nah, pertama adalah gini. Jadi saya selalu bilang, karena beberapa teman saya juga kadang-kadang, saya nggak bilang itu kayak cenayang ya. Saya bilang kayak itu kayak intuisi lah ya. Atau yang lebih halusnya asumsi lah ya. Yes. Nah, asumsi atau intuisi itu sebetulnya nggak ada masalah sih. Gitu, nggak ada masalah. Siapapun boleh silahkan berintuisi, berasumsi silahkan. Cuma intuisi dan asumsi itu bisa didukung oleh data. Pada saat kalau misalkan kita ya teman-teman misalkan udah skripsi gitu ya, kan pasti ada hipotesis. Hipotesis dalam tanda kutip sebenarnya asumsi kan. Asumsi yang harus kita buktikan gitu kan. Nah, data itu yang membuktikan bahwa asumsi itu benar atau salah. Selama kita berasumsi dan asumsi itu kita berasa ini asumsi saya ya, artinya saya siap kalau misalnya asumsi saya salah. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita berasumsi atau berintuisi, tapi kita berasa itu yang paling benar. Gitu. Alhamdulillah pada saat punya data dikonfirmasi, fine, is okay gitu ya. Tapi pada saat datanya mengarahkan ke hal yang berbeda daripada asumsinya, kita harus terbuka bahwa itu asumsi. Itu aja sih sebetulnya. UMKM atau siapapun yang memang punya intuisi asumsi, selama dia terbuka, open gitu ya, open terhadap misalkan ternyata konsumen tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, is fine gitu loh. Nah, rejections manner ini betul, yang masih banyak masalah. Itu jangankan apa yang bisnis owner yang baru-baru gitu ya. Yang udah lama pun lebih juga kerasa seperti itu. Karena mungkin mereka secara experience sama. Ada beberapa yang saya udah bertahun-tahun Mas, dan ini sukses. Kenapa tiba-tiba sekarang turun? Nah, sekarang saya bilang tadi, konsumennya kan berubah. Sebelum pandemi, online bro, nggak banyak. Sekarang setelah pandemi, online semua kebanyakan. Atau enggak, dulu konsumennya Gen Y atau Gen X. Sekarang Gen Z. Beda gitu. Jadi, kita nggak bisa melakukan dengan strategi yang sama kadang-kadang. Nah, breaking the assumption ini yang memang jadi problem buat kita Kita pun kadang-kadang merasa saya berpengalaman, saya lebih tahu itu. Tapi kalau data memberikan hal yang berbeda, it's time to open. Oh, saya salah. Asumsi saya salah. It's okay. Gitu. Manner ini ya? Manner itu, menurut saya sih itu. Gitu. Lalu ada satu situasi yang membuat Mas Aristo dikasih pilihan. Hidup kembali dalam porsi 30 tahun experience sebagai CEO atau mampu mendapatkan data yang valid dari 2.500 responden di Indonesia. Which one? Saya lebih milih 2.500 responden di Indonesia. Wow, tepuk tangan. Kalau dia jawab CEO, tadi buku ini kita nggak usah bahas. Berarti memilih data berdasarkan hasil dari fieldwork ya, bukan experience yang mana itu intuisi. Gitu. Intinya saya juga sedikit iri sih, sama teman-teman sekarang karena ada buku ini. Dulu saya nggak pernah buku, nggak ada buku yang saya baca. Ada sih beberapa buku dari luar dan kebanyakan dari luar pun ada beberapa hal yang nggak bisa diterapkan di Indonesia. Yes, benar. Banyak banget. Saya dulu kerja di beberapa perusahaan multinasional gitu ya. Kan mereka punya beberapa approach diterapkan di Indonesia. Waduh. Nggak masuk. Bentrok terus. Contohnya yang saya pernah ceritain tentang sekali kert itu kan. Dipaksain orang Indonesia itu nggak bisa. Orang Indonesia nggak enakan ya? Nggak enakan. Akhirnya bagus-bagus terus kan. Iya benar. Akhirnya pada saat di internasional dia punya norm standar gitu ya. Indonesia itu selalu di atas terus. Tapi saya khawatir, ini di atasnya orang Indonesia tuh belum tentu loh, gitu ya. 5 orang Indonesia belum tentu sama dengan 5 orang Singapura atau orang Eropa, gitu.
itulah kenapa makanya kadang-kadang kita harus disesuaikan dulu, di adjust terus gitu, adjust terus sampai ya selama bertahun-tahun itu. Nah akhirnya saya tuangin nih, gini loh cara memahami responnya orang Indonesia tuh gitu, nggak bisa dengan plek-ketiplek sama kayak teori yang ada di Philip Kotler tuh nggak bisa gitu. Wah, Pak Kotler zaman itu kan belum Tapi kan ada Pak Hermawan ya, ada muridnya. Mudah-mudahan Pak Hermawan bisa dipakai lah. Ada gitu. Mas Aristo sekarang. Ya, mudah-mudahan saya bisa bantu dengan ini ya. Dari segi data atau data risetnya ya. Gitu. Jadi itu yang saya merasa kayak saya akan memilih 2.500 data yang valid. Kalau bisa sih 1.000 atau 10.000 data yang valid. Dibandingkan saya harus menjalani 30 tahun. Jadi CEO? CEO. Seriously? Saya tanya balik. Ya. Lagi ulang. Boleh revisi pertanyaan? Boleh. Tetap ya, harus konsisten. Mas, tadi kong-kali-kong kita. Nah, di sini, di buku ini tuh ngejawab 20 tahun experience, outputnya ini. Kalau Mas Aristo dikasih kesempatan untuk merepackage lagi buku ini, menjadi satu judul di 2030. Apa yang akan Mas Aristo bikin di 2030? 2030 pasti saya akan masukin beberapa yang baru ya, yang berubah ya, dengan di sini ya. Kan ini waktu itu sejujurnya waktu 2 tahun yang lalu terbersit untuk bikin buku, itu AI belum naik tuh. Gitu. Tapi pas setelah akhir-akhir AI mulai dalam tanda kutip masuk ke dalam dunia riset, bahkan ada beberapa yang menggantikan gitu ya. Saya masukin ke sini. Nah, kalau repackage-nya saya nggak tahu tiba-tiba terjadi apa ya, ada yang lebih powerful dari AI ya. Tapi yang pasti nanti yang 2030 saya bakal banyak ngebahas AI di situ. AI di situ. Wow. Karena itu mulai mendistraksi ya, mendistraksi ya. Riset kadang-kadang bisa juga mulai report itu mulai banyak yang generate ke sana. Gitu. Nah, saya pengen bilang AI is okay, tapi jadi support bukan jadi main. Nggak substitusi tapi komplementari. Karena AI itu belajar dari historik. Dia nggak bisa disuruh berprediksi. Belajar dari masa lalu. Jadi kita nggak akan bisa digantiin kalau kita bisa imajinatif. Betul. Kreativitasnya tetap harus dikasih. Kreativitas, analisis itu harus tetap dari kita. Oke. Mas Aristo kayaknya Gen Z dan Gen Alpha di sana udah banyak mind-blowing pertanyaannya. Ya, ada yang mau terutama mas-mas yang di sebelah sana, yang sudah experience jauh seumurannya dia mungkin gitu, di ranah marketing research. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Nggak ada? Apa sudah terjawab semua dalam buku ini? Keren banget. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Generasi di depannya mungkin. Kalau gitu saya bertanya lagi ya teman-teman ya. Jadi di buku ini ada kata-kata lainnya yang menarik adalah banyak kesalahan generik yang dilakukan, baik itu pengambil keputusan, business owner, sampai dengan orang yang berkecimpung di dunia riset gitu. Apa yang bisa dilakukan sebagai orang expert di bidangnya untuk ini nggak akan kejadian lagi nih kalau buku ini udah hadir gitu? Ya. Jadi kesalahan-kesalahan generik itu salah satunya ya yang saya sering share adalah cepat ngambil kesimpulan. Judgmental. Itu kan kelihatan banget ya kalau misalkan kita di Instagram lah ya. Bener banget. Gampang banget orang ngejudge ya. Banget. Itu terjadi juga di riset. Kadang-kadang kayak kemarin saya baru aja ketemu sama teman, dia bilang, "Mas, saya lagi turun nih workshop saya," kata dia gitu kan. Saya mau bikin topik baru. Oke, silakan. Nah, terus dia bilang, saya mau bikin topik ini gitu ya, topik salah satu yang lain. Terus saya bilang, itu dari mana? Kelihatannya sih kayaknya bakal kepake ya, topik seperti ini, kata dia. Topik A lah istilahnya. Kemudian saya bilang, coba aja tanya dulu sama punya database, punya. Coba aja tanya dulu sama di database itu. Mereka senang topiknya apa. Terus akhirnya, bener Mas, coba aja, minimal 30 lah. Dia lakukan ke 100 orang. Ternyata yang paling tinggi bukan topik A, topik B. Asumsinya salah. Nah, dia diem kan di situ. Dia diem di situ. Mas, ternyata topik B yang banyak. Nah, saya nanya balik dia sama dia, lu bisa nggak bikin topik B? Bisa sih. Ya udah. Tapi saya menguasai topik A, gimana dong? Cari orang yang ngisi buat topik B. It's okay gitu. Nah, tapi di sini yang terjadi adalah kita menyesuaikan dengan apa yang terjadi marketnya itu.
Oke, harus adaptif juga Adaptif. ya. Untungnya dia terbuka, nggak judgement bahwa udahlah peduli amat, pokoknya walaupun topik B yang paling banyak, tetap saya pengennya topik A, enggak. Gitu, justru menyesuaikan aja, gitu. Nah, hal-hal itu hal simpel sih Mbak. Tapi kadang-kadang orang nggak mau lakuin, padahal gampang. Dan dia melakukan kayak, Mas saya cobain apa yang Mas Aristo ceritakan ya, langsung diketik sama dia. Hari berikutnya dia langsung berubah pikiran. Udah kita bikin topik B aja, kata dia gitu. Nah, itulah sesuatu yang memang kita pada saat kita udah melihat sesuatu, dukung sama data. Preventive action untuk gagal ya? Judgement-nya jadi agak berkurang. Nah, kadang-kadang kan kayak seperti yang saya pernah cerita juga, bahwa orang Indonesia itu dari 2 sumber informasi aja dia langsung percaya. Orang Singapura minimal 7. Kita 2 loh. Dari 2 loh. 2 bilang A langsung judge. Oh ini masalahnya nih gitu kan. Nah, tar dulu. Komen-komennya juga kadang-kadang suka langsung tiba-tiba ngejudge semuanya kan. Nah, gitu. Nah, itu sebetulnya harusnya kita lihat dulu beberapa informasi. Kalau misalkan memang ya silakan mau judge ya silakan. Tapi minimal 7 informasi lah. Gitu. Jangan 2 informasi langsung kadang-kadang 1 informasi juga langsung. Gitu. Jadinya ya itulah yang terjadi sekarang. Nah, kita mudah-mudahan dengan data kita lebih hati-hati gitu loh. Judgement-nya dikurangin lah. Lihat datanya dulu. Oh, ternyata enggak toh gitu ya. Lihat dari 2 sisi, dari sisi produk, dari sisi konsumen. Gitu. Berapa orang ya di Indonesia ini yang punya mindset seperti ini? Nggak banyak. Untuk duplikasinya sulit kan, Mas? Iya, betul. Tapi insya Allah saya optimis kalau misalkan ini pelan-pelan orang mulai terbuka. Gitu. Ini mungkin salah satu cara kita untuk membuka wawasan bahwa yuk kita coba cari data, yuk coba kita cari informasi yang lebih banyak. Karena di sini juga saya share tentang how to find information for secondary research. Nah, yang desistor saya juga share di sini. Saya bilang justru malah saya menyarankan jangan dulu primary research kalau belum di secondary research. Gitu. Lo harus tahu dulu browsing dulu, baru kita cari informasi yang memang nggak ada di internet, baru carilah dengan primer gitu. Kemampuan stalking itu kan dibutuhkan ya? Penting. Stalking yang baik ya. Boleh nggak dijabarkan? Cara stalking yang baik. Nah, cara stalking yang baik stalking ke konsumen itu malah kita harus stalking ke konsumen. Social listening bahasanya. Kalau bahasanya kita di kualitatif ada etnografi. Itu stalking. Oh iya benar. Liatin ngapain. Oh dia mau bikin teh aja diliatin berapa kali aduk dan sebagainya. Terus marah Mas. Kenapa merhatiin saya? Ya kan namanya juga stalking ya. Stalking itu jadi kayak tipe-tipe orang agent yang kayak di film-film, perhatiin perilakunya, apa sekecil apapun yang dia lakukan, gerak-geriknya dicatat gitu. Iya betul. Betul, diobservasi lah. Kita bahasanya jangan stalking, observasi. Tapi kita ganti bahasanya lebih saintifik ya guys. Stalking konsumen itu penting. Penting. Berarti kalau misalnya kita kepoin akun orang untuk nyari tahu profiling customer gitu. Penting. Oke. Silahkan. Justru kepo stalking itu di riset itu disarankan gitu ya. Nanti kalau saya profiling seseorang, berarti saya akan membawa narasi ini ya teman-teman. Saya lagi profiling. Iya, kayak saya lagi riset. Lagi riset. Tapi jangan dibungkus dengan intention yang lain ya. Iya. Hati-hati. Oke. Informasi itu akan berguna kalau misalnya memang tadi objektifnya ngejawab ya. Iya. Ada nggak sih di experience selama 20 tahun ini, nggak bener nih hasilnya nih, there is something wrong with my research. Ada nggak sih, Mas? Pernah. Awal-awal. Spill dong, Mas. Jadi songongnya saya waktu itu. Oke. Masa muda ya berarti? Masa muda, biasa. Perhatiin teman-teman generasi milenials. Dikasih satu kuesioner gitu kan. Padahal ini dari klien langsung. Kliennya klien multinasional lagi ya. Terus sotoinya saya kayak, wah kayaknya ada beberapa pertanyaan kayaknya nggak relevan nih ya. Saya ganti. Saya ganti, menyesuaikan dengan asumsi yang menurut saya itu benar gitu ya. Nah, dilalah pas datanya keluar, kliennya nanya, ini mana informasi ininya? Saya bilang saya ganti. Loh kok ganti gitu kan? Gitu. Nah, terus atasan saya marah gitu ya, kamu ganti nggak bisa seenaknya gitu, harus ada dasarnya gitu. Akhirnya kita harus callback lagi. Callback orang-orang yang puluhan ribu lagi malah. Aduh. Itu juga saya pas dibilang, wah callback puluhan ribu. Misalkan
kalau nggak salah 10.000 ya. Kalau satu orang di callback 10.000 aja ya dibayar ya. Itu udah 100 juta tuh. Aduh, si paling sotoy, era paling itu. sotoy. Ya. Lemes dong saya. Benar-benar. Lemes, terus untungnya bos saya waktu itu alhamdulillah ngerti gitu situasinya. Ini orang sotoy ini gitu ya, harus dididik gitu ya. Dia bilang, bos kalau misalkan saya dikurangin gajinya buat bayar ini boleh lah, kata saya gitu. Tapi dia ketawa. Mau dia malah ketawa, dia bilang, kamu belajar aja dari proses ini. Gitu. Wow. Itu yang itu kebijaksanaan bos saya waktu itu yang saya juga kayak meniru beliau gitu ya. Nah, di situ saya baru ngerasa bahwa memang intinya tuh adalah kita harus tahu hasil akhir yang kita mau apa. Gitu. Sotoynya itu harus di manage lah. Misalnya gini. Lebih banyak lebih baik daripada kurang. Yes. Ya kan? Lebih banyak lebih baik daripada kurang kan. Pada saat misalkan kita kadang-kadang gini di riset kadang-kadang juga kita ada satu missing gitu. Apa ya kira-kira ya hasil yang diinginkan oleh konsumen ya gitu kan. Kita juga nggak tahu pertanyaan apa yang cocok sama mereka. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita bombardi dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak gitu. Walaupun kita nanti lihat dulu LOI-nya kayak gimana ya, length of interview-nya seperti apa. Nah, itu bakal lebih baik. Misalkan kita punya waktu agak lebih nih, ya udah masukin pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, sotonya saya waktu itu seharusnya saya jangan mengganti, tambahin aja gitu 1-2 pertanyaan. Mungkin namanya 3 atau 4 detik dari length of interview-nya is okay sebetulnya. Tapi pertanyaan yang awal itu ada. Jadi datanya tetap ada walaupun kita punya tambahan lagi. Oke. Gitu. Itu saya belajar banget. Nah, makanya kalau teman-teman misalkan mau, tapi saya bingung mau nanya apa nih, semuanya pengen ditanyain gitu ya. Ya udah masukin aja semuanya. Oke. Maintain di LOI-nya aja, length of interview-nya aja, supaya kita tetap masuk ke ranah range-nya, orang masih bisa fokus ke pertanyaan kita. Gitu. Makanya kadang-kadang kita suka masukin. Dan nggak semua pertanyaan di questionnaire atau di discussion guide yang kita tanyakan sama FGD itu semuanya dianalisis, enggak. Enggak, ini kuncinya. Iya, ini kuncinya nggak semua pertanyaan. Nggak semua pertanyaan. Kadang ada pertanyaan nice to know aja. Gimana yang nice to know? Nice to know. Kayak, favorit mau makan. Misalkan gini. Saya melihat satu produk baru nih ya. Dia unik nih. Dia unik gitu ya. Nah, kemudian ya udah deh kita tanyain sama responden. Seberapa suka sama produknya, seberapa unik produk ini gitu kan. Yep. Nah, intuisi saya main. Kalau saya pengen tahu keunikannya lebih panjang, kalau misalkan template, dia seberapa unik udah cukup di situ. Tapi saya curious, kalau dia bilang uniknya apa ya? Menurut mereka, apakah keunikan yang mereka rasakan sama keunikan yang saya pengen sampaikan itu sama atau enggak? Oke. Tambahin pertanyaan di bawahnya. Anda tadi bilang ini unik. Apa sih keunikan dari produk ini dibandingkan sama produk yang lain? Nah, baru keluar di situ. Nah, itu bukan template. Itu sama curiosity-nya. Tapi kalau misalkan ternyata yang bilang unik itu sedikit, berarti kan pertanyaan ini nggak kepake. Ya nggak? Betul. Banyak orang yang bilang gini nggak unik. Oh, berarti pertanyaan yang apakah keunikan dari produk ini, itu kita nggak usah pakai. Kita nggak usah analisis jadinya. Take out aja udah. Nggak jadi dong. Nggak jadi. It's okay. Nggak berguna. Tapi kan lebih baik ada. Tapi tiba-tiba dia bilang unik, kita punya jawabannya. Gitu. Jadi intuisi kadang-kadang kita berpikir jauh ke depan. Kira-kira apa nih dari produk ini yang memang akan membuat dia superior gitu ya. Dirasa misalkan. Rasanya enak. Nggak enak ya, maksudnya kita cuma analisis rasanya enak doang. Semua orang ya gue tahu rasanya enak. Tapi kita bikin pertanyaan tambahannya. Karena kita udah memprediksi ini kira-kira banyak kan ngomong rasanya. Kita tanya, rasa enak apa yang Anda rasakan gitu. Seperti apa? Atau kalau kita compare sama kalau di luar produk-produk yang lain, rasa enaknya mirip sama rasa enaknya siapa. Gitu. Sehingga kita punya dapat data lebih kuat gitu. Karena kita tahu yang bikin riset itu nggak cuma 1-2 company aja. Hampir semua itu bikin riset sendiri. Gitu. Yang membedakan adalah mana yang memang go into the core gitu ya. Mana yang cuma di permukaan aja. Oke. Gitu. Yang membedakan pada saat kita udah mendekati dalamnya, intinya. Gitu. Saya pernah tuh sharing sama tim itu maskapai penerbangan ya. Tidak boleh sebut mereknya? Boleh sebut nggak? Boleh dong. Oh ya, depannya G lah ya. Oh iya. I belakangnya? Belakangnya. Iya. Yang di pikiran Anda benar. Benar semua. Yang G apalagi ya gitu. Iya. Nah, kemudian saya bilang saya share sama tim marketingnya. Oke.
saya tanya sama mereka, basic needs-nya orang naik pesawat itu apa? Gitu. Mereka bilang tiket gitu kan. Ada apa? Mereka butuh tujuan gitu ya. Kemudian juga tiketnya gitu kan dan sebagainya. Saya bilang enggak. Yang dibutuhkan oleh orang naik pesawat itu adalah pindah tempat sebetulnya. Pindah tempatnya. Tapi pindah tempat itu nggak cuma naik pesawat kan? Betul. Ada bisa naik mobil, naik kereta dan sebagainya. Nah, gimana caranya supaya pindah tempatnya? Mereka berpikir bahwa naik pesawat yang lebih pas, mungkin dari waktu dan sebagainya. Tapi basic needs-nya itu dulu yang kita harus tahu. Basic needs-nya orang makan itu bukan enak. Enak itu parameter supaya orang bisa memilih mana yang dia suka, mana yang enggak. Basicnya makan itu apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa enak itu yang paling penting. Bukan. Oke. Benar-benar. Bertahan hidup yang paling penting. Nah, cuma kita parameterkan. Pada saat kita naik lagi satu level ke atas, baru si konsumen baru mencari mana yang bertahan hidup lebih pas buat dia gitu. Yes. Ya, yang enak tadi. Benar. Bertahan hidup juga kan butuh budget ya. Iya, budgetnya benar. sesuai dengan dia tadi. Nah, jadi akhirnya mereka memasukkan beberapa parameter itu ke sana. Nah, itulah yang ditanyakan di market research. Yang nggak kepikiran, ditanyain ya. Tanyain. Gitu. Dan kadang-kadang yang kita dapatkan, apalagi kualitatif, ya, kita mendapatkan informasi beyond beyond imagination. Boleh nggak spill? Contoh case beyond imagination. Jadi waktu itu kita lagi meneliti air mineral yang pH tinggi ya. Oke. pH tinggi Saya kan. kebayang brand-brandnya. Brand-brandnya apa aja kita bayang ya. Nah, kemudian kita lagi cari celah buat masuk nih. Gimana caranya bisa masuk ke occasion-nya konsumen. Oke. Nah, ada satu menarik banget nih. Mas pakai brand ini kenapa? Oh iya, pH-nya tinggi, aman buat lambung saya, iya kan? Wow. Dia bilang gitu. Jadi pagi-pagi saya minum itu, saya nggak GERD lagi dan sebagainya. Nah, one day dia berpikir, saya udah lama nggak minum kopi gara-gara lambung saya. Saya pengen minum kopi, tapi takut. Okay. Apa yang dia lakukan? Dia pakai air mineral pH tinggi untuk menyeduh kopinya. Itu yang kliennya pun emes gitu kan. Kok bisa dia kepikiran seperti itu? Akhirnya saya nanya, Mas, bikin kopi pakai air mineral ini? Iya. Pakai botol ya, kata dia. Iya, saya masukin aja ke dalam panci, dia panasin sedikit, terus dia seduh kopinya pakai. Bener, GERD-nya atau itunya lambungnya aman? Aman. Kliennya saya bilang, emes ya? Wow, oke. Tapi apakah kita nggak bisa bikin komunikasi seperti itu ya? Karena jadi aneh kan jadi. Iya. Tapi beyond ya, ternyata bisa ya. Iya. Bisa diperlakukan hal-hal seperti itu. Jadi itulah itu cuma satu kasus ya. Dari satu proyek aja bisa beberapa kasus yang mungkin nanti kita angkat ke komunikasinya kita nanti, ke image yang kita mau build gitu. Nah itu aha momennya itu. Kadang-kadang dan itu pula yang menurut saya ini pendapat pribadi saya, mungkin ada teman-teman yang lama di riset itu yang enjoying banget pada saat bikin riset. Jadi pada saat kita melihat satu proyek baru itu kadang-kadang kita melihat itu seperti puzzle. Yang akan disusun dan menggambarkan sesuatu. Menggambarkan artinya pas udah reportnya jadi, puzzle-nya udah jadi, terus kita ini nih. Oh, wow. Gitu. Kita dapat, ini dia yang gua cari. Never ending unique findings. Iya, sampai sekarang nggak pernah hilang tuh perasaan itu. Masih sampai sekarang. Harus di-manage ya itu perasaan. Kalau udah kehilangan perasaan itu apakah mungkin, Mas? Ya, mungkin aja. Karena kan kadang-kadang kita melakukan proyek yang sama terus ya. Bosen kan? Bosen. Tapi ya, makanya diselang-seling dengan proyek-proyek yang dalam tanda kutip agak lebih menyenangkan. Oh, harus dinamis. Dinamis lah, gitu. Yang satu memang proyek ya kayak ya ini operationnya kita lah. Tapi ya satu lagi proyek yang kita memang pengen tahu apa sih. Punya sparks sama proyeknya gitu. Betul. Selama 20 tahun ini, kalau ada satu momen yang tadi Mas, itu kan satu exercising bentuk baru ya untuk kita nemuin, wah ini menarik banget. Ada nggak kayak sesuai prediksi? Udah lah ini mah pasti gini hasilnya. Ya. Kalau sesuai prediksi sih banyak. Pinter berarti ya. Cara pricing yang bagus. Banyak. Nah, diprediksi gitu. Banyak. Bagus ya, ini narasi yang bagus untuk flexing. Sekarang gini. In a down to earth way.
Jadi gini, apa ya? Karena saya udah tahu lah, ya orang Indonesia jawabnya pasti ini dan sebagainya. Nggak saking taunya sama orang Indonesia ya? Iya, saking taunya gitu kan. Ya mungkin karena keseringan ya, keseringan baca data gitu ya. Patternnya udah kebayang. Tapi itu gini, pada saat kita bilang keprediksi itu bukan 100% sih, Mbak. Oke. Keprediksi mungkin 70%. Nah, justru saya mencari, kita nggak, kalau pada saat kita mengerti orang Indonesia, kita nggak bisa ngerti 100%. Ngerti 80% aja udah bagus. Gimana tuh? Kenapa mengerti bisa? 80% aja udah bagus. Karena ada beberapa hal yang kadang-kadang mereka nggak ucapkan, nggak sampaikan gitu. Drafting. Ya, cuma dalam hati. Klaim kadang-kadang, atau enggak mungkin mereka dalam hati aja. Atau nggak tahu cara mengungkapkannya. Oke. Misalnya sama lah. Kenapa mau pakai pasta gigi ini? Gitu. Ya enak sih. Ya bikin bersih sih gitu ya. Ya semua pasta gigi begitu sama, kan. iya, Karena dia nggak tahu cara mengungkapkannya gitu. Apa ya? Tapi saya maunya ini doang. Tapi yang lain juga begitu, Pak. Iya, tapi saya pengen yang ini gitu. Nah, si 20% itu ada di sana. Nah, kalau saya tadi bilang saya bisa prediksi, mungkin saya prediksi bisa 70%. Nah, orang Indonesia pasti jawabnya kayak gini. Nah, yang saya cari itu 10% ini. Segini. Tapi segininya, ini yang membedakan satu brand sama brand yang lain. Karena kan gini, si market udah mature. Yes. Semua orang udah tahu lah. Apalagi waktu tadi bilang air mineral. Semua orang udah tahu air mineral seperti apa. Semua orang udah expert setiap hari minum. Setiap hari minum. Setiap hari minum. Mereka tahu mana air mineral yang bagus, yang enggak, yang murah, yang semua tahu. Nah, terus kita masuk ke market air mineral gimana caranya? Susah kan? Yes. Ya. Kita kayak cari benang jarum di jerami kan. Tapi justru riset yang bisa menemukan itu. Berarti mineral baru yang dari si Wings itu kan harus research dulu tuh. Yeah. Akhirnya dia sangat smooth masuk ke pasaran. Yeah. Menurut Mas Aristo ngeliat fenomena itu, what do you think sebagai seorang market research expert? Yang ngebedain kan cuma ukurannya. Iya, betul. Jadi kalau saya waktu itu berpikir waktu air mineral ya, karena kalau misalkan lihat dari size, melihat dari SKU lah kita bilang ya gitu. Itu ya gitu-gitu aja kan. Betul. Kita mau gimana lagi, pasti ngikutin situasi yang di market. Nah, makanya kita masuk dari occasion. Oh, occasionally. Occasion. Jadi occasion orang minum air mineral itu kan banyak. Betul. Nah, momen itu. Nah, kita cari momen yang masih belum ada, yang pasti ada yang belum ada di tap in sama konsumen, sama brand lain. Makanya kita main occasion dia bisa. Karena kalau udah main di produk, kayaknya udah semua sudut udah diambil deh. Kalaupun ada kecil-kecil lah gitu misalkan. Nah, makanya waktu itu kita lihat dari gimana kalau lihat occasion-nya. Gitu. Kita branding occasion aja kali ya, daripada branding produk aja. Gitu. Really nice anyway. Cuma mungkin paling gini. Jadi di sini juga saya bahas bahwa data itu tidak bisa langsung diambil kesimpulan. Nah, karena data dikumpulin jadi informasi dikumpulin jadi knowledge yang dikumpulin jadi insight. Oke. Kesimpulannya di insight.